Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Puspita Megi, dan di sini saya akan membawakan materi tentang buku dari Alstair M. Morrison yang berjudul Marketing and Managing Tourism Destination. Jadi di sini saya akan membawakan untuk bab pertama yang berjudul Konsep Manajemen dan Pemasaran Destinasi. Baik, langsung saja. Sesuai dengan judul babnya, kita di sini akan membicarakan tentang bagaimana mengatur dan memasarkan destinasi. Jika Anda termasuk orang yang baru dalam konsep mengatur dan memasarkan destinasi, maka akan sangat membingungkan bagi Anda. Banyak ahli yang kesulitan untuk mengartikan dan membedakan kedua hal tersebut. Di sini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang manajemen dan juga pemasaran destinasi. Jadi ada satu pertanyaan di sini, apa itu destinasi pariwisata? Nah, banyak pengertian mengenai destinasi pariwisata menurut para ahli yang dapat ditemukan di internet. Namun, pada dasarnya, destinasi wisata adalah area geografis yang menarik pengunjung. Berikut merupakan karakteristik destinasi pariwisata. Yang pertama adalah wilayah geografis yang memiliki batas-batas administratif, tempat di mana wisatawan dapat menemukan akomodasi, tersedia destination mix, ada upaya pemasaran pariwisata, dan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang karakteristik destinasi pariwisata. Yang pertama adalah wilayah geografis yang memiliki batas-batas administratif. Nah, daerah geografis yang dimaksud seperti suatu negara, provinsi, daerah, teritorial, kabupaten, kota, dan tempat lain yang memiliki batas administratif dapat dikatakan sebagai destinasi. Selanjutnya adalah tempat di mana wisatawan dapat menemukan akomodasi untuk bermalam. Nah, akomodasi bukan hanya berbentuk hotel, namun jenis lain akomodasi seperti motel, resort, homestay, dan lainnya. Namun harus digarisbawahi bahwa tidak semua wisatawan akan membutuhkan hotel di sebuah destinasi, karena bisa saja mereka hanyalah pelancong yang hanya ingin melakukan kunjungan sementara di destinasi tersebut. Selanjutnya adalah tersedia destination mix untuk pengunjung. Selain akomodasi, tentu saja destinasi juga harus memiliki destination mix lain seperti restoran, transportasi, dan infrastruktur. Selain itu juga, event dan atraksi pariwisata merupakan komponen utama yang dapat menarik wisatawan datang ke sebuah destinasi. Selanjutnya adalah adanya upaya pemasaran pariwisata. Ada tindakan telah diambil dan dilakukan oleh pemerintah ataupun warga setempat untuk memasarkan dan mempromosikan destinasi itu kepada wisatawan. Selanjutnya adalah organisasi yang mengkoordinasi telah dibuat. Organisasi utama yang akan kita bahas di sini adalah DMO atau Destination Management Organization. DMO akan bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya pariwisata di destinasi tersebut. Selanjutnya adalah ada citra tempat di benak wisatawan. Nah, apa yang dimaksud dengan citra tempat di benak wisatawan? Yang dimaksud citra tempat itu adalah wisatawan setidaknya telah memiliki persepsi tentang destinasi tersebut di benak mereka sebelum mereka datang berkunjung ke destinasi tersebut. Nah, perlu digarisbawahi bahwa persepsi ini mungkin akurat atau tidak akurat. Selanjutnya adalah instansi pemerintah telah memperkenalkan undang-undang dan regulasi. Sudah terdapat undang-undang dan peraturan khusus yang berkaitan dengan pariwisata di destinasi tersebut yang dapat mengendalikan berbagai aspek pariwisata yang berjalan di destinasi tersebut. Yang terakhir adalah adanya campur tangan pemangku kepentingan pariwisata. Yang dimaksud dengan pemangku pariwisata di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan sektor swasta, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, individu, dan entitas lainnya yang memiliki minat dalam bidang pariwisata. Kita masuk dalam manajemen destinasi. Dikatakan di sini bahwa manajemen destinasi dan pemasaran itu saling terkait. Pada faktanya, pemasaran destinasi adalah salah satu fungsi dalam konsep manajemen destinasi.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami manajemen destinasi sebelum kita mempelajari lebih detail mengenai pemasaran destinasi. Nah, manajemen destinasi ini melibatkan dua hal berikut. Yang pertama adalah destination mix dan selanjutnya adalah DMO. Destination mix di sebuah destinasi seharusnya sudah terkoordinasi dan juga terintegrasi. Pekerjaan ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari DMO. DMO mengkoordinasikan supaya pemangku kepentingan melakukan upaya-upaya untuk mencapai visi dan tujuan destinasi untuk pariwisata. DMO ini muncul karena kebutuhan untuk melakukan upaya yang terkoordinasi untuk perencanaan, pengembangan, dan pemasaran di destinasi pariwisata tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada peran DMO menurut UNWTO atau United Nations World Tourism Organization yang merupakan organisasi pariwisata dunia. Di sini kita memiliki 4. Yang pertama adalah memimpin dan mengkoordinasikan, selanjutnya pemasaran, selanjutnya menciptakan lingkungan yang tepat, dan yang terakhir adalah delivering to the ground. Kita akan bahas satu persatu. Di sini memimpin dan mengkoordinasikan itu berarti adalah DMO adalah organisasi utama untuk memimpin dan mengkoordinasikan segala usaha dari pemangku kepentingan dalam destinasi dan juga memastikan penggunaan semua elemen dari destinasi yang termasuk atraksi, fasilitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, citra, dan harga. Selanjutnya adalah pemasaran. Nah, di sini DMO harus berupaya untuk memasarkan destinasi tanpa memberikan informasi yang bias mengenai destinasi tersebut. Upaya pemasaran DMO terutama dirancang untuk membuat orang mengunjungi destinasi. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang tepat. DMO harus memperhatikan perencanaan dan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, pengembangan teknologi dan sistem, dan industri terkait, dan pengadaan untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. Yang terakhir kita dapat di sini adalah delivering to the ground, yang berarti bahwa DMO harus memastikan bahwa apapun yang telah dijanjikan dalam pemasaran benar-benar dikirim kepada wisatawan. Dengan kata lain, mereka mendapatkan pengalaman yang telah dijanjikan pada waktu promosi oleh DMO sebelumnya. Manajemen destinasi sendiri adalah pendekatan profesional untuk memandu semua usaha-usaha di tempat yang ingin menjadikan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi. Manajemen destinasi sendiri melibatkan manajemen destination mix yang terkoordinasi dan terintegrasi. Komponen-komponen manajemen destinasi sendiri meliputi yang pertama, hal-hal yang menarik orang ke tujuan. Hal yang dimaksud di sini dapat berupa atraksi yang berbentuk lingkungan alam, warisan dan budaya, bangunan ikonik destinasi tersebut, fasilitas olahraga dan rekreasi, makanan, taman, acara, dan pemandangan. Hal-hal ini biasanya membuat destinasi menjadi khas dan mampu menjadi kebanggaan warga di negara tersebut atau di destinasi tersebut. Selanjutnya adalah infrastruktur yang membantu memperkuat dan membentuk destinasi tersebut dan menjadikan tempat yang mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan. Yang terakhir adalah layanan yang memenuhi kebutuhan pengunjung. Bukan hanya pengunjung, namun juga kebutuhan dari penduduk yang tentu saja harus menghasilkan kegiatan ekonomi dan sosial dengan syarat bahwa destinasi tersebut harus menjadi tempat yang jelas, aman, dan ramah bagi wisatawan. Selanjutnya kita memiliki 4 keuntungan bagi wisatawan dengan adanya DMO. Yang pertama, DMO menawarkan informasi yang tidak bias tentang layanan dan fasilitas destinasi. Informasi yang tidak bias di sini dimaksudkan adalah informasi yang disediakan oleh DMO adalah informasi yang jujur, yang seadanya bagaimana keadaan di destinasi tersebut. Yang kedua adalah menghemat waktu dan energi wisatawan. Karena dengan mengunjungi DMO, wisatawan sudah akan mendapatkan banyak informasi mengenai destinasi yang akan dikunjungi. Selanjutnya adalah DMO menyediakan informasi lengkap destinasi.
Dan yang keempat adalah sebagian besar layanan DMO itu gratis. Yang dimaksudkan gratis di sini adalah pemberian informasi kepada wisatawan. Kita memasuki subbab destination marketing. Di sini adalah definisi pemasaran pariwisata oleh Morrison yang lebih luas, diadaptasi dan digunakan sebagai dasar untuk definisi pemasaran destinasi DMO berikut. Pemasaran adalah proses yang berkesinambungan dan berurutan di mana DMO merencanakan, menguji, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisatawan serta misi dari destinasi dan DMO itu sendiri. Agar lebih efektif, program pemasaran DMO bergantung atas upaya banyak organisasi dan individu lain di dalam dan di luar destinasi. Selanjutnya adalah peran manajemen destinasi. Berikut adalah beberapa peran dari manajemen destinasi. Yang pertama adalah kepemimpinan dan koordinasi. DMO harus berperan sebagai pemimpin sektor pariwisata dalam lokasi geografisnya dan mengkoordinasikan upaya semua pemangku kepentingan pariwisata. Selanjutnya adalah perencanaan dan penelitian. Mengambil inisiatif utama dalam perencanaan dan penelitian adalah peran kunci dari DMO. DMO harus melibatkan semua pemangku kepentingan pariwisata dalam proses perencanaan, termasuk penduduk setempat. Yang ketiga adalah pengembangan produk. Peran pengembangan produk DMO berkaitan dengan semua aspek produk destinasi. Definisi komprehensif dari produk destinasi yang terdiri dari produk fisik dalam destination mix, ditambah sumber daya manusia, paket dan program. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama adalah produk. Dalam hal ini termasuk atraksi, fasilitas, transportasi, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah people. People yang dimaksud adalah sumber daya manusia. Karena SDM sangatlah penting untuk semua destinasi dan merupakan bagian yang sangat penting dari produk destinasi. Interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan merupakan hal yang sangat penting untuk pengalaman wisatawan yang berkunjung di destinasi, dan kedua sisi interaksi ini perlu dipertimbangkan lagi oleh DMO. Yang ketiga adalah program atau programs, yaitu sebuah upaya yang sangat bermanfaat bagi DMO untuk membantu pemrograman yang meningkatkan pengalaman wisata di destinasi. Pemrograman ini meliputi acara, festival, dan kegiatan yang diatur secara individual untuk wisatawan. Dan yang terakhir adalah packages atau paket, di mana sebagian besar pengemasan dalam pariwisata dilakukan oleh tour operator dan agen perjalanan. Tetapi kadang-kadang DMO juga ikut serta. Beberapa DMO menawarkan insentif finansial atau non-finansial untuk mendorong orang lain untuk membangun paket baru. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab pemasaran dan promosi, di mana pemasaran dan promosi merupakan peran utama bagi banyak DMO. Perhatian khusus diberikan pada pemasaran destinasi karena pengaruhnya yang sangat besar pada manajemen destinasi yang efektif. Nah, komponen utama dari pemasaran destinasi dan promosi DMO adalah sebagai berikut. Perencanaan pemasaran, di mana perencanaan pemasaran ini harus mengikuti pendekatan sistematis, langkah demi langkah dalam mengembangkan strategi dan rencana pemasaran destinasi. Selanjutnya adalah riset pasar, di mana DMO melakukan penelitian penting dan mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan pemasaran yang efektif. Selanjutnya adalah segmentasi pasar, di mana DMO akan membagi pasar wisata menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya adalah strategi pemasaran, di mana DMO akan memposisikan tujuan dalam pasar persaingan, menilai dan menyesuaikan gambar destinasi, dan mendesain pendekatan branding destinasi. Selanjutnya adalah rencana pemasaran, di mana DMO mempersiapkan rencana tindak jangka pendek untuk membantu kegiatan pemasaran. Selanjutnya adalah promosi dan komunikasi, di mana DMO menggunakan alat atau teknik online dan offline untuk berkomunikasi dengan semua audiens yang dipilih.
Dan yang terakhir adalah kontrol dan evaluasi pemasaran, di mana DMO bertugas untuk memantau implementasi pemasaran dan mengukur efektivitas kegiatan pemasaran dan promosi. Untuk subbab kemitraan dan pembangunan tim, Morrison telah mengidentifikasi 5 jenis mitra potensial untuk DMO. Yang pertama tentu saja pelanggan atau wisatawan. Kedua adalah organisasi dalam bisnis yang sama atau DMO lainnya. Ketiga adalah organisasi dalam bisnis terkait seperti hotel, atraksi, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan tur operator. Dan yang keempat adalah organisasi dalam bisnis yang tidak terkait seperti mobil, barang konsumsi, bank, dan kartu kredit. Dan yang kelima adalah aliansi digital atau hubungan bisnis online termasuk hyperlinking, situs web bersama, dan situs media sosial. DMO harus sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas lokal yang berada di destinasi. Beberapa pihak akan mengatakan hal ini adalah jenis pemasaran internal dan hubungan masyarakat untuk DMO. Namun, hal ini dapat dikatakan lebih dari itu. Sangat penting bagi penduduk setempat untuk mendukung pariwisata di destinasi atau tempat tinggal mereka dan sepenuhnya menyadari bahwa kontribusi mereka sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi. Di sini kita memiliki 10A untuk destinasi wisata yang sukses. Yang pertama adalah kesadaran atau awareness. Aspek ini terkait dengan tingkat pengetahuan wisatawan tentang tujuan dan dipengaruhi oleh jumlah dan sifat informasi yang mereka terima mengenai destinasi tersebut. Selanjutnya adalah daya tarik, yang tentu saja adalah hal-hal apa saja yang menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut dapat dikatakan sebagai atraksi pariwisata. Selanjutnya adalah ketersediaan, di mana aspek ini ditentukan oleh kemudahan wisatawan untuk mendapatkan apa yang mereka mau di destinasi tersebut. Yang keempat adalah akses atau kenyamanan wisatawan untuk berpergian ke sebuah destinasi. Dari waktu mereka pergi meninggalkan tempat asal mereka sampai mereka kembali ke daerah asal mereka. Selanjutnya adalah penampilan atau appearance. Aspek ini mengukur kesan yang dibuat oleh destinasi pada wisatawan, baik ketika mereka pertama kali tiba, dan kemudian selama mereka tinggal di destinasi, sampai mereka pergi meninggalkan destinasi untuk kembali lagi ke daerah asal mereka. Yang keenam adalah kegiatan atau activities. Tentu saja sangat jelas bahwa kegiatan di sini adalah hal-hal apa saja yang dapat mereka lakukan ketika mereka berada di sebuah destinasi. Selain itu, jaminan atau assurance juga sangat penting berkaitan dengan keselamatan dan keamanan destinasi bagi wisatawan. Selanjutnya adalah penghargaan atau appreciation, di mana sangat baik jika wisatawan merasa disambut melihat keramah tamahan dari destinasi yang mereka kunjungi. Yang kesembilan adalah tindakan atau action. Yang dimaksud oleh action di sini adalah tersedianya rencana pariwisata jangka panjang yang siap untuk dilakukan tindakan oleh DMO. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas atau accountability. Aspek ini adalah tentang evaluasi kinerja oleh DMO. Berikut dapat kita lihat keunikan dari manajemen dan pemasaran destinasi. Yang pertama adalah kurangnya kontrol terhadap kualitas dan kuantitas layanan dan produk. DMO tidak memiliki atau mengoperasikan fasilitas, layanan, atraksi, acara, dan fasilitas lain yang mereka wakili dan pasarkan. Namun, ini tidak berarti bahwa DMO sepenuhnya terbebas dari kekhawatiran tentang hal ini. Kualitas dan kuantitas layanan dan produk destinasi sangat mempengaruhi kepuasan pengunjung dan efektivitas program DMO. Selanjutnya adalah kurang fungsi penetapan harga. DMO jarang terlibat dalam penetapan harga layanan fasilitas di destinasi. Fungsi ini dilakukan oleh organisasi pariwisata.
Sekali lagi, meskipun DMO jarang menentukan harga sendiri, DMO sangat peduli dengan tingkat harga di destinasi mereka. Kebutuhan untuk melayani persyaratan banyak organisasi. DMO sendiri harus menyeimbangkan permintaan organisasi lain yang mungkin memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda, yang bahkan mungkin menjadi pesaing antar satu sama lain. DMO harus objektif dan adil dalam perlakuan mereka terhadap semua pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah perlunya membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan. DMO adalah pemimpin lokal dalam manajemen destinasi dan pemasaran. Namun, peran kepemimpinan ini tanpa membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan untuk visi, misi, strategi, rencana, dan program destinasi. Bangunan konsensus ini berarti menjual ide-ide DMO kepada orang lain di masyarakat melalui komunikasi formal ataupun informal. Selanjutnya, kebutuhan untuk peka terhadap kepentingan penduduk lokal. DMO tidak hanya mewakili organisasi pariwisata dan perhotelan, tetapi juga bertanggung jawab kepada penduduk komunitas mereka. Mereka harus waspada untuk tidak mempromosikan bentuk-bentuk pariwisata atau perkembangan yang akan merusak sumber daya dan nilai-nilai environmental, sosial, atau budaya masyarakat lokal. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk menunjukkan manfaat ekonomi yang luas. Kebanyakan DMO adalah organisasi publik atau semi-publik, sementara bisnis sektor swasta bertanggung jawab melalui profitabilitas hanya kepada pemilik atau pemegang saham. DMO bukanlah agen yang digerakkan oleh laba. Yang terakhir kita lihat di sini adalah kesulitan dalam mengukur kinerja. DMO tidak memiliki angka penjualan langsung karena mereka tidak menjual produk dan layanan langsung ke pengunjung. Ini berarti mereka memiliki kesulitan yang lebih besar dalam mengukur efektivitas pemasaran. Tata kelola destinasi atau Destination Management Organization adalah tata cara untuk mengelola sebuah destinasi sesuai dengan aturan dan konsep perencanaan destinasi yang telah ditentukan. Bisa kita lihat di sini kekuatan pemerintah atau sektor publik dalam menjalankan DMO. Yang pertama adalah pemerintah memiliki mandat untuk melakukan perencanaan strategis jangka panjang dan mereka dapat melakukannya dengan baik. Selanjutnya adalah kesadaran tentang destinasi tinggi di antara pemerintah karena tanggung jawab mereka yang luas. Selanjutnya adalah administrator publik terampil dalam mengelola organisasi yang kompleks dan mungkin lebih mampu mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah. Selanjutnya, pemerintah sering memberi hibah atau dukungan lain untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang terakhir adalah lembaga publik mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengoperasikan program jaminan kualitas. Sedangkan kekuatan dari sektor swasta adalah sektor swasta pandai menetapkan taktik jangka pendek dan mengambil keputusan di sektor swasta itu sangat cepat. Sektor swasta juga terampil dan berpengalaman dalam pendekatan pemasaran dan penjualan. Sektor swasta cenderung lebih menyadari peluang pasar, dan yang terakhir adalah sektor swasta memiliki program yang dikembangkan dengan baik untuk manajemen hubungan pelanggan. Di sini kita akan melihat beberapa peran dan kegiatan utama DMO nasional. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan pariwisata. Yang kedua, perencanaan dan strategi pariwisata. Yang ketiga, pengembangan pariwisata. Dan yang keempat adalah penelitian pariwisata. Setelah membahas manajemen dan pemasaran pariwisata, kita akan melihat karir-karir apa saja yang dapat kita kerjakan dalam manajemen destinasi dan pemasaran destinasi. Hal ini dapat sangat membingungkan dan membuat frustasi jika kita memasukkan karir dalam manajemen destinasi di mesin pencarian Google. Nah, hasil yang akan Anda dapatkan terutama untuk perusahaan manajemen destinasi, bukannya untuk DMO. Jadi, jika DMO di destinasi dikelola oleh pemerintah, maka orang yang bekerja di dalamnya dapat disebut sebagai pegawai negeri.
Namun jika dikelola oleh swasta, maka yang bekerja di dalamnya akan menjadi pekerja swasta. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada presentasi saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.